Yo, balik lagi ke Bicara Hidup bersama Om Mike. Nah, hari ini kita mau cerita tentang beberapa hal yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah, hari ini Om Mike mau berbagi tentang apa sih yang Om Mike kerjakan sebelum dan sesudah pandemi dan apa yang harus kita kerjakan. Alright, terus ikutin terus. Kita nggak bisa pungkirin bahwa realitinya adalah keadaan hari-hari ini makin susah, makin sulit, dan mungkin semua ngalamin ya, termasuk Om Mike. Kita di usaha sendiri kalau di online. Mungkin orang pada mikirnya kalau di online tuh it's really more easy karena nggak perlu ada toko fisik semua segala macam. Tapi nggak juga guys. Dengan adanya pandemi seperti ini, orang daya beli itu berkurang. Sedangkan kita punya orderan dalam 1 tahun ini udah cukup kita masukin kuota yang udah tadinya rencananya untuk masukin bisa kita jual dengan daya beli yang kemarin Om Mike pikirin bakal bisa bagus. Hari ini sementara ini karena masih keadaan yang belum menentu, banyak orang nahan untuk belanja, dan menurut gue itu wajar karena kepentingan sekarang tuh ada yang utama kesehatan. Jadi kalau hari ini engkau masih sehat, engkau masih bisa bisa untuk merespon keadaan ini dengan kepandaian kita mengerti, belajar dari mendengar semua berita dan apa-apa, lakuin aja guys, it's nothing to lose gitu. Jangan komen, komplain, and then you guys ribut-ribut di sosial media. Menurut gua itu malah jadi membuat kekacauan yang gak bagus gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ngelihat hidup orang tuh biasanya kayaknya hidupnya lebih enak ya gitu. Rumput tetangga memang selalu kelihatannya lebih hijau. Nah, Om Mike mau bilang hari ini, jangan fokus sama apa yang ada di luar sana gitu. Menurut gua, lu harus punya waktu banyak buat keluarga. Hari-hari ini, kalau memang bisa diakuin, yang kita punya ini sekarang semuanya yang paling sama adalah waktu. Semua punya waktu. Kita punya waktu 24 jam sama. Nggak ada yang dibedain, nggak ada yang cuma 23 jam sehari, enggak. But we all equal, kita punya waktu yang setiap orang tuh sama 24 jam. Nah, apa yang kita kerjain dalam 24 jam itu yang penting. Apakah kita bisa menjadi dampak buat orang, terutama di dalam keluarga, itu penting banget. Nah, Om Mike juga belajar sih, karena kebanyakan dari kemarin, karena terlalu sibuk segala macam dengan ada halnya pandemi ini, gue banyak mikir, ternyata waktu gue sama buat keluarga tuh kurang. Nah, ini dari sisi pandang Om Mike ya. Kadang-kadang kita kerja, kita doing something yang menurut kita udah cari duit buat keluarga, kita udah kerja keras, jadinya kita egois. Menurut kita udah bener gitu. Suatu hari Om Mike lagi ngobrol sama Tante Admin sama Cici Vanessa ya, kita ngobrol, dan ternyata pada saat itu dia cuman pecah, dia nangis, dia tuh cerita bahwa sebenarnya selama ini dia juga di rumah itu nggak seperti yang gua pikir aman-aman aja gitu. Ternyata selama ini dia butuh gua buat hadir di tengah-tengah karena dia sekarang ngurus anak, dia nggak komplain, dia happy to do it, tapi memang ada yang menurut gua tuh kadang-kadang gua sok seperti suami yang udah menafkahi keluarga dan gua cukup, gua nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Ternyata nggak gitu guys. Nyata ada hal di dalam gua yang gua nggak kerjain sebagai tanggung jawab gua sebagai seorang ayah dan suami. Jadi dengan adanya pandemi gini, gua mulai dibukakan lah gitu ya. Ternyata gua selama ini nggak sehebat yang gua pikir. Ternyata anakku masih perlu waktu dari gua, istri gua masih perlu waktu dari gua, dan pada saat itu dia cuma nangis, dia bilang dia capek dalam arti not complaining, dia cuma kayak mau didengerin, mau cerita gitu ya. Dan akhirnya gue spend my little time for her, gue dengerin apa aja yang menjadi keluh kesah dia, dan she's feel better. Nah, sekarang teman-teman yang nonton mungkin hari ini, mungkin lu kelihatannya lu menghasilkan uang, lu menghasilkan bawa sesuatu ke rumah, tapi lu kurang waktu buat istri lu atau buat anak-anak lu. Let's do something different now. Paling nggak lu ganti schedule lu, bahwa yang terutama itu keluarga juga harus dipikirin, nggak cuman kita kerja doang.
Nah itu yang kadang-kadang kita ngelihat hidup kita oke-oke aja, hidup kita tuh biasa-biasa aja, tapi ternyata ada nilai value dalam setiap tindakan kita yang artinya tuh jauh lebih daripada apa yang kita bayangin. Nah, if you guys now feel like sometimes so tired about this life, kadang-kadang kita capek sama hidup kita. Kalau ada yang ngerasa kayak gitu, gue mau bilang, spend more time with your family. Itu salah satu kuncinya ketika lu kayak Omai capek gitu ya. Kadang sampai malam ngeliat anak gue yang sekarang lagi bawel-bawelnya, lagi pengen ini, pengen itu, ngajak main dandan-dandanan segala macem, and it's refresh me to do something new the next day-nya gitu. Walaupun masalahnya mungkin nggak langsung jalan, nggak langsung pergi gitu, tapi dengan kita yang refreshing, dengan kita yang dibuat bahagia sama keluarga kita, saya mau bilang gini, ini rumusnya nih. Kalau lu orang ngerasa lu ngebahagiain keluarga lu, saya mau bilang itu salah. Rasanya lu ngebahagiain mereka, tapi hasilnya sebenarnya balik ke kita, seperti pedang bermata dua. When you do something for them, bukan berarti lu ngelakuin semuanya buat mereka aja gitu. Dan ternyata hasilnya itu balik ke kita sendiri. Seperti halnya gini, kalau kita ngelakuin hal yang baik buat orang, kita ngerasa, oh gue udah berbuat baik nih buat orang nih. Tapi ternyata ketika lu dapat kembalian dari hal yang lu kerjain, itu memuaskan diri lu mendapat sesuatu yang gak bisa lu beli, suatu sukacita yang dari surga, yang sesuatu yang priceless, itu ketika lu melakukan untuk orang lain. Sebenarnya lu melakukannya untuk diri lu sendiri. Oke? Kalau lu ngerasa lu ngeberkatin orang, itu lu berbangga hati, be careful guys. Sebenarnya waktu saat kita memberkati orang, itu sebenarnya kita sedang lagi buat diri kita sendiri. Gitu. Oke? Nah, saya mau bilang gini. Sebenarnya kita yang selalu diberkati dengan apapun tindakan kita kepada orang lain, justru itu balik kepada diri kita sendiri. Kalau lu ngerasa capek hari ini, spend more time with your family. Itu satu. Yang kedua, di pandemi ini, kita nggak bisa pungkirin this is a reality yang harus kita hadapin. Nah, lu nggak bisa lari dari masalah ini. Kalau lu merasa falling down segala macam, go grab some time to get your circle. Cari circle yang benar. Cari circle di mana ada teman-teman lu yang bisa support. Jangan masuk ke dunia maya yang ujung-ujungnya cuman bisa ngedumel, bersungut-sungut, ngomong yang enggak, dan kadang-kadang itu membuat kita malah jadi pribadi yang malah jadi tambah down gitu. Cari circle lu. Kalau memang ada circle yang secara rohani atau spiritual, go for it gitu. It's okay, jangan malu gitu. Jangan mikir kayak kita sana nggak butuh Tuhan nih. Tuhan lagi kok bawa Tuhan sih. Ini keadaan kalau begini, kalau ada Tuhan nggak mungkin kayak gini. No, come on, let me tell you. Justru dengan keadaan gini, kita bakal makin sadar bahwa kita butuh Tuhan. Oke? Nah, kalau lu hari ini ngerasa lu nggak butuh Tuhan, something wrong with you. Nah, hari ini kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita nggak bisa rubah ini dengan reality ini dengan cuma sekejap, dengan keahlian lu, kepintaran lu, kekayaan lu nggak bisa rubah ini semua. Tapi ketika kita get close to Him, ketika kita deket sama Tuhan, justru permasalahan yang berat ini akan lebih enteng. Mungkin nggak langsung beres, tapi you will get that feeling. Just go try it. Oke? Jangan salahin Tuhan, jangan jauh juga dari Tuhan. Kalau memang lu hari ini lu merasa down dan lu merasa jauh dari Tuhan, let's get close to it again gitu. Oke? Terus cari circle juga teman-teman yang mungkin seprofesi, yang berdagangnya satu jenis, bisa ngobrol sama mereka. Gimana sih cara lu nanganin? Gimana cara lu keluar dari masalah ini? Gimana cara lu untuk bisa menghadapi hal semua ini? Kalau misalnya teman lu nggak pelit ilmu, that's what we call them friends. Ketika mereka pelit ilmu, ya sorry to say gitu kan, maybe he's not the one gitu. Mungkin mereka bukan yang circle yang lu harus ada di dalamnya. Oke? Nah, gue bilang sama lo orang, jangan patah semangat. Gue yakin keadaan ini pasti akan jauh lebih baik. Oke? Keep on praying, keep on spirit. Jangan feeling ngerasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Kita fight together, fight this keadaan. Get close to your family, go get your right circle, dan gue pasti yakin bahwa kita semua akan keluar lebih dari mana. Alright? Semangat tanpa batas. Peace. I am out.